Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat from database menggunakan command prompt. Dan sebelum kita membuat program tersebut, kita harus membuka aplikasi XAMPP untuk mengaktifkan MySQL dan Apache-nya. Jika sudah diaktifkan, kita langsung membuka command prompt. Di sini sebelumnya saya sudah melihat database yang sudah ada dan kita ingin menambahkan database bengkel service. Cara membuatnya ialah ketik create database bengkel service, karena di sini kita ingin membuat database bengkel service. Titik koma, enter. Satu row query OK, tandanya kita sudah berhasil membuat. Kita tampilkan show database. Nah, di sini sudah tertera database bengkel service. Lalu ketika kita ingin menggunakannya, use bengkel service. Titik koma, enter. Dan di sini kita ingin membuat 4 tabel. Yang pertama ialah tabel pemilik. Caranya create tabel pemilik. Buka kurung, enter. Yang pertama itu ada ID pemilik sebagai primary key. Tapi primary key ini menandakan dia adalah sebagai primary key. Lalu koma, enter. Yang kedua adalah nama pemilik. Nama pemilik menggunakan varchar. Mungkin kita bisa menggunakan 50 kali ya, 50. Koma. Dan terakhir kita masukkan alamat. Alamat juga menggunakan varchar 50. Ini tandanya kita sudah berhasil membuat. Kita tampilkan des pemilik. Ini sudah ya teman-teman. Dan lanjut kita membuat tabel yang kedua, yaitu tabel kendaraan. Create tabel kendaraan. Buka kurung, enter. Yang pertama ada nomor kendaraan. Kendaraan integer not null auto increment primary key, karena ini adalah primary key. Yang kedua kita masukkan ID pemilik. ID pemilik integer lagi. Kita masukkan bilangannya 50, mungkin bisa lebih ya teman-teman, terserah teman-teman sekalian. Kita di sini kita masukkan 40 saja, enter. Yang ketiga ada tipe kendaraan. Di sini juga menggunakan varchar 40 titik koma. Sini karena sudah selesai kita mau tutup dengan titik koma. Kita tampilkan des kendaraan. Sudah berhasil teman-teman. Yang ketiga kita ingin membuat tabel service. Create tabel service.
buka kurung, enter. Yang pertama ada ID service sebagai primary key. ID service integer not null auto increment. Primary key auto increment primary key, koma. Oke, enter. Yang kedua, nomor kendaraan. Nomor kendaraan integer juga 30. Yang ketiga ada ID petugas integer juga. ID petugas integer 30. INT atau integer. Dan yang terakhir kita masukkan biaya. Biaya juga menggunakan integer, INT. Integer 50. Nah, kita tampilkan desk service. Enter. Nah, kalau sudah begini, sudah berhasil. Yang terakhir kita masukkan tabel petugas. Create tabel petugas. ID petugas sebagai primary key, ID petugas integer not null auto increment primary key. Yang kedua, nama petugas. Nama petugas varchar 50. Wah, kita menggunakan 30. Oke, desk petugas kita untuk menampilkan tabel kita buat tersebut. Oke, sampai sini sudah komplit. Kita sudah membuat 4 tabel yang diperintahkan. Nah, di sini sudah lengkap semua, teman-teman bisa kita lihat. Mungkin sampai situ saja untuk pembuatan database dan tabel. Selanjutnya kita akan melanjutkan di Apache NetBeans. Dan di sini kita sudah berada di aplikasi NetBeans-nya. Untuk membuat file baru, kita silakan klik file, lalu new project. Jadi kita memilih Java with N dan Java application, lalu next. Kita ganti namanya menjadi contoh seperti latihan UTS pemrograman 2. Kita singkat saja menjadi UTS PG2. UTS PG2. Lalu finish dan tunggu. Nah, di sini sudah muncul kan latihan UTS PG2. Lalu kita pergi ke source package, lalu new dan JFrame from. Lalu kita masukkan package name-nya menjadi bengkel service sesuai nama database yang kita buat tadi ya. Lalu kita klik bengkel service yang kita buat tadi, bengkel service, klik kanan, new, JFrame from. Dan class from-nya kita ganti menjadi pemilik. Dikarenakan database yang dikarenakan tabel yang kita buat tadi yang pertama kali adalah tabel pemilik. Lalu kita next dan tunggu. Di sini agak membutuhkan sedikit proses. Nah, dan di sini kita sesuaikan saja besar dan kecilnya. Lalu kita pilih tools label yang ada di samping kanan ini.
tabel. Karena di tabel pemilik tadi memiliki 3 data, kita masukkan 3 label. Lalu kita pilih text field untuk menampilkan data. Kita masukkan 3 text field juga. Lalu kita atur saja panjang dan pendeknya. Kita atur saja teman-teman. Nah, di bagian label itu kita ganti namanya menjadi ID pemilik, ini kita sesuaikan dengan yang ada di tabel pemilik yang kita buat tadi teman-teman. Yang kedua adalah nama pemilik, dan yang ketiga ada alamat. Maaf, salah klik ya. Kita kembali lagi ke tools desain. Nah, di bagian text field ini kita hapus saja. Oh, sudah boleh pencet, mohon maaf ya. Kita hapus saja bacaan text field ini untuk mengosongkannya, karena ini digunakan untuk menampilkan data. Kita hapus saja teman-teman. Lalu di sini kita klik tombol tools button untuk membuat sebuah tombol save, edit, dan hapus. Ini kita ganti saja namanya. Edit text menjadi save. Ini berguna untuk menjadi tombol save. Lalu yang kedua edit. Yang ketiga hapus. Lalu kita klik tools tabel untuk membuat tabel, menampilkan data dan sesuaikan saja tabel yang diinginkan. Kita cari tools tabel di sebelah kanan ini dia tabel. Kita tarik dan sesuaikan. Lalu untuk mengganti kalimat dalam tabel ini kita klik kanan, lalu tabel konten, kolom. Di sini kita hapus satu. Klik dulu kolom. Di sini kita hapus satu dikarenakan data kita ada 3 saja. Kita hilangkan checklist ini. Itu tandanya untuk menghapus. Delete. Nah, ini sisa 3 saja. Lalu kita ganti namanya. Titel 1 ini kita ganti menjadi nama pemilik, ID pemilik. Maaf ya. Jadi ID pemilik. Yang kedua, nama pemilik. Lagi-lagi ini sesuai dengan tabel yang kita buat di CMD tadi. Yang ketiga, alamat.
Oke, lalu close. Di sini kita jika ingin mencari data, kita tambahkan kemudian di sini kita harus mengganti nama variabelnya satu persatu dengan cara klik kanan, change variable name, lalu kita ubah satu persatu. Nah, dari sini saya cepatkan saja kecepatannya agar tidak terlalu lama dan memakan durasi. Nah, ternyata di desain sebelumnya saya memiliki kesalahan yang mana ternyata saya belum memasang aplikasi untuk konektor untuk menampilkan hasil dari run desain tersebut. Tapi di sini saya sudah memperbaikinya dan saya mulai merankan, dan inilah hasil dari desain tadi. Ya, jadi beginilah tampilan dari hasil akhir dan run dari tabel pemilik yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita masuk ke desain yang kedua, yaitu tabel kendaraan. Ya, bukan kurang lebih, tapi emang caranya sama dengan membuat tabel desain pertama. Jadi dari sini saya cepatkan saja karena caranya masih sama dengan cara yang pertama tadi. Nah, kalau sudah sampai sini, kita runkan saja untuk melihat tabel desain yang kita buat untuk tabel desain kendaraan ini. Nah, dan ini adalah hasil runnya. Nah, di sini kita mulai masuk untuk membuat desain yang ketiga, yaitu desain untuk tabel service. Caranya masih tetap sama seperti yang tadi. Jadi dari sini saya cepatkan saja. Nah, kalau sudah sampai sini kita lakukan saja untuk melihat hasil desain yang kita buat tadi. Agak sedikit butuh proses, teman-teman. Ini karena laptopnya nge-lag. Nah, ini sudah muncul hasil run dari desain yang kita buat tadi. Nah, lalu kita masuk ke desain yang terakhir, yaitu desain tabel bengkel service untuk di bagian petugas. Masih tetap sama. Nah, seperti ini kita runkan saja. Nah, ini adalah hasil run yang terakhir. Mungkin cukup sampai sini saja yang bisa saya berikan tutorialnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.